Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi persediaan. Saya sebagai moderator atas nama Menteri Pendengaran, tentunya saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Jadi baik, saya Onisius Jangara sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang persediaan, yaitu pengertian persediaan. Dalam perusahaan, setiap manajer operasional dituntut untuk dapat mengelola dan mengadakan persediaan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Dan menurut Rangkuti tahun 2007, persediaan bahan baku adalah persediaan bahan baku yang mempunyai kedudukan yang penting dalam perusahaan karena persediaan bahan baku sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran proses produksi. Dan menurut Idi Harjonto 2007, persediaan bahan baku adalah bahan yang atau barang yang disimpan yang tidak digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Berdasarkan definisi-definisi di atas, persediaan merupakan materi yang dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dikelola digunakan dukung proses produksi. Terima kasih. Oke baik, saya akan menjelaskan tentang jenis persediaan. Di bawah ini ada beberapa jenis persediaan yang perlu kita kenal jika Anda adalah seorang pemilik bisnis. Berikut adalah beberapa jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja dari kayu dan paku untuk membuat perabot atau tepung, telur dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Nah, yang dimaksud dengan persediaan barang dalam proses yaitu mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis investasi ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Nah, yang dimaksud dengan persediaan barang jadi yaitu produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Nilu Ayu Lestari Jessica Budiarta, biasa dipanggil Jessica. Saya dari kelas 3A dan 4 akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membawakan materi tentang klasifikasi dan pengendalian persediaan. Oke baik, saya akan menjelaskan tentang persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah proses aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis atau sebagai bahan baku yang akan digunakan dalam membuat suatu produk. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur memiliki 3 akun pada umumnya, yaitu persediaan bahan baku, yaitu biaya yang dibebankan, persediaan barang dalam proses. Yang berikut pengendalian. Sistem akuntansi yang akurat dan catatan akuntansi yang akrual merupakan hal yang sangat penting.
ada dua sistem dalam akuntansi, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual, sistem persediaan perpetual secara terus-menerus penambahan akun persediaan. Karakteristik utama dalam sistem perpetual ada 4, yaitu yang pertama, persediaan barang dagangan untuk dijual kembali, yang kedua, biaya transportasi retur pembelian bahan baku, yang ketiga, harga pokok penjualan untuk setiap penjualan, yang keempat, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu. Yang berikut sistem periodik. Menurut sistem persediaan periodik, seluruh pembelian persediaan selama satu periode dicatat menebit akun pembelian. Saya Merti Bas sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Nah, biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan dan barang yang masih ada di tangan. Nah, biaya barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan untuk produksi adalah jumlah dari yang pertama, biaya barang unheld pada awal periode, yang kedua, biaya barang yang dibeli atau diproduksi selama satu siklus operasi. Harga pokok penjualan adalah perbedaan antara biaya barang on hand pada akhir periode dan biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Nah, penilaian persediaan bisa menjadi proses yang kompleks yang memerlukan penentuan atas barang fisik yang harus dimasuk dalam persediaan, dan yang kedua adalah biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan, dan yang terakhir adalah asumsi arus biaya yang harus diadopsi. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat tentang pengakuan. Pengakuan dibagi atas 3, yaitu yang pertama, pengakuan persediaan. Yang dimaksud dengan pengakuan persediaan yaitu persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat terima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaan berpindah. Yang kedua, itu pengakuan beban persediaan. Terdapat 2 pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi. Yang dimaksud dengan pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang dimaksud dengan untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Yang ketiga yaitu selisih persediaan. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock of nine. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah, maka abnormal, maka selisih persediaan diperlukan sebagai kerugian daerah. Komponen-komponen dasar biaya persediaan. Masalah utama yang ingin dicapai dalam pengendalian persediaan adalah meminimumkan total biaya operasional perusahaan. Jadi terdapat 2 keputusan yang perlu diambil dalam hal ini, yaitu dalam berapa jumlah yang harus dipasang atau diproduksi setiap kali pemesanan atau produksi, dan kapan pemesanan atau produksi itu dilakukan. Berbagai macam biaya perlu diperhitungkan saat mengevaluasi masalah persediaan. Joko tahun 2001 menyebutkan komponen dasar biaya persediaan tersebut antara lain: pertama, biaya pengadaan atau procurement cost. Biaya pengadaan merupakan total biaya
untuk memesan dan mengadakan barang sehingga untuk dipergunakan atau diproses lebih lanjut. Total biaya pengadaan ini meliputi: pertama, biaya pembelian. Biaya pembelian merupakan biaya yang digunakan untuk membeli barang, jumlah barang yang dibeli, dan harga satuan barang tersebut akan sangat berpengaruh pada biaya pembelian. Kedua adalah biaya pengadaan barang. Biaya pengadaan dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan asal barang, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost bila barang yang dibutuhkan didapatkan dari pihak luar, dan biaya pembuatan setup cost bila barang yang dibutuhkan diperoleh dengan cara membuat sendiri. Yang kedua adalah biaya penyimpanan, holding cost atau carrying cost. Dalam bukunya, Joko tahun 2001 menjelaskan bahwa biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang. Biaya-biaya ini meliputi: yang pertama, biaya memiliki persediaan atau biaya modal. Biaya ini timbul karena adanya penumpukan barang di gudang, yang berarti penumpukan modal kerja, di mana modal perusahaan mempunyai ongkos yang dapat diukur dengan suku bunga bank. Sehingga biaya yang timbul karena memiliki persediaan harus diperhitungkan dalam biaya sistem persediaan. Yang kedua adalah biaya kerusakan dan penyusutan. Kerusakan atau penyusutan karena beratnya atau jumlahnya berkurang karena hilang dapat terjadi pada barang yang disimpan, sehingga akan mengakibatkan adanya biaya tambahan dalam sistem persediaan. Yang berikut adalah biaya gudang. Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul biaya gudang. Bila gudang dan peralatannya disewa, maka biaya gudang merupakan biaya sewa. Sedangkan bila perusahaan mempunyai gudang sendiri, maka biaya gudang merupakan biaya penyusutan maupun biaya perawatan barang. Berikut adalah biaya administrasi dan pemindahan. Biaya ini dikeluarkan untuk administrasi persediaan barang yang ada, baik pada saat pemasaran, penerimaan barang maupun penyimpanan, dan biaya untuk memindahkan barang dari, ke, dan di tempat penyimpanan, termasuk di dalamnya adalah upah, buruh, dan biaya pengendalian peralatan. Berikut adalah biaya asuransi. Barang yang disimpan seringkali diasuransikan oleh perusahaan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran dan lain-lain. Berikut adalah biaya kadaluarsa atau obsolescence. Perubahan teknologi dan model seperti barang-barang elektronik akan mempengaruhi penurunan nilai jual barang tersebut. Dalam manajemen persediaan, terutama yang berhubungan dengan kuantitatif, biaya simpan per unit diasumsikan linear terhadap jumlah barang yang disimpan. Terakhir adalah biaya kekurangan atau persediaan. Merupakan biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang. Berikutnya, ada asumsi arus biaya. Masalah akuntansi utama muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Dalam kasus seperti ini, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit, sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat dapat dicatat. Tujuan utama dari pemilihan asumsi arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periode sesuai kondisi yang berlaku. Terdapat 4 metode dalam asumsi arus biaya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi khusus. Digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Barang-barang yang telah dijual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sedangkan biaya barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Berikutnya ada juga dengan biaya rata-rata. Metode yang menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas
dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Jika menggunakan metode persediaan prodik, maka persediaan akhir dan harga pokok penjualan dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga ada first in first out atau FIFO. FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang dipakai atau dijual. Dengan metode FIFO, harga pokok barang yang lebih dulu dibeli merupakan biaya yang pertama kali diakui sebagai harga pokok penjualan. Biaya persediaan akhir ditentukan dengan pembelian paling akhir dan dihitung kebelakangan setelah semua unit persediaan dihitung biayanya. Keuntungan dari metode FIFO ialah mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya perjalanan. Sedangkan kelemahan dari penggunaan metode FIFO ialah biaya yang berjalan tidak dibandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Yang keempat ada last in first out atau LIFO. LIFO ialah membandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Berdasarkan metode LIFO, harga pokok barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali diterapkan dalam menghitung harga pokok penjualan. Biaya persediaan akhir ditentukan dengan mengambil barang per unit atas barang paling lama dihitung ke depan setelah seluruh unit persediaan dihitung biayanya. Unit persediaan, jika dalam metode persediaan prodik, maka biaya dari total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama 1 bulan berasal dari pembelian paling akhir, dan jika menggunakan sistem persediaan perpetual akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berbeda. Ada 2 masalah khusus yang berhubungan dengan LIFO. Yang pertama, cadangan LIFO. Perusahaan menggunakan LIFO untuk tujuan pajak dan pelaporan eksternal. Hal tersebut dikarenakan pencatatan lebih mudah sebab asumsi LIFO tidak menyerupai arus fisik produk, dan perusahaan juga seringkali mendasarkan keputusan penentuan barang pada asumsi FIFO dan biaya rata-rata, bukan atas dasar LIFO. Yang kedua, ada likuiditas LIFO. Pendekatan barang khusus untuk mengkalkulasi biaya persediaan LIFO. Pendekatan ini seringkali tidak realistis karena 2 alasan. Yang pertama, perusahaan memiliki banyak item persediaan yang berbeda. Makanya penelusuran atas setiap item persediaan itu akan membutuhkan biaya akuntansi yang tinggi. Yang kedua, erosi persediaan LIFO dapat terjadi dengan mudah atau yang disebut dengan likuidasi LIFO. Hal ini seringkali akan mendistorsi laba bersih dan pembayaran pajak yang substansial. Dalam memilih metode persediaan, beberapa dasar yang perlu dipertimbangkan meliputi 1. Nilai dan volume persediaan. Klasifikasikan barang berdasarkan nilai dan volume penjualan dengan menggunakan metode ABC untuk mengetahui item-item kunci yang memerlukan manajemen lebih intensif. Yang kedua, biaya penyimpanan. Hitung biaya penyimpanan untuk setiap metode persediaan yang mungkin termasuk biaya penyimpanan fisik dan potensial kerugian akibat ketinggalan zaman. Yang ketiga, rotasi persediaan. Pahami rotasi atau perputaran persediaan yang dibutuhkan untuk menghindari kelebihan persediaan. Ini memastikan barang tidak berada dalam penyimpanan terlalu lama. Yang keempat, karakteristik produk. Pertimbangan sifat produk seperti umur simpan, ketersediaan, dan variabilitas permintaan. Metode seperti FIFO atau LIFO mungkin lebih sesuai tergantung pada karakteristik produk. Yang kelima, tingkat permintaan dan pasokan. Evaluasi ketidakpastian dalam tingkat permintaan dan pasokan. Metode just in time dapat digunakan untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan fleksibilitas. Yang keenam, fleksibilitas dan responsif.
Pilih metode yang memberikan fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis atau perubahan kebijakan. Yang ketujuh, teknologi dan sistem informasi. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung implementasi metode persediaan. Sistem yang terkomputerisasi dapat membantu mengelola persediaan dengan lebih efisien. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis dan karakteristik produk akan membantu Anda lebih memilih metode persediaan yang sesuai dengan konteks dan tujuan bisnis Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you.